Halo, perkenalkan, saya Teresia Indrani Tampu Bolon, saya dari Universitas Simalungun, Ekonomi Manajemen, kelas 4A2, NPM 195000121. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang strategi bisnis Bank DBS di tengah sentimen wabah corona. PT Bank DBS Indonesia optimistis penyaluran kredit perseroan pada tahun ini masih tumbuh positif meskipun ada banyak tantangan akibat pandemi virus corona. Corporate Banking Director PT Bank DBS Indonesia, Kurnadili, mengatakan perseroan sangat mengandalkan segmen korporasi dan masih tetap optimis bahwa penyaluran kredit bank dapat tumbuh positif hingga akhir tahun ini sekitar 3% sampai 4% sesuai dengan harapan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kurnadili menyampaikan perseroan fokus pada pengembangan partner ekosistem dan konektivitas nasabah-nasabah korporasi. Dengan ini, Bank DBS Indonesia dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada nasabah dan membantu nasabah meningkatkan skala bisnisnya. Hal ini salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi layanan supplier payment system atau distributor financing dan lainnya. Selanjutnya, perseroan meningkatkan layanan cash management, terutama DBS Rapid sebagai solusi digital yang menyediakan berbagai skema yang inovatif dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari nasabah. Bank DBS Indonesia juga melakukan pendekatan terhadap nasabah korporasi yang bergerak di bidang e-commerce dan financial technologies. Kurnadili juga menyampaikan perseroan juga melakukan beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan pendapatan komisi melalui usaha bersama dengan unit bisnis terkait seperti treasury, kustodian, JTS, sindikasi, dan lain-lain. Adapun DBS Ideal dan DBS Rapid adalah real-time application programming interface milik DBS. Program ini mengintegrasikan proses terkait pembayaran, piutang, dan pencarian informasi tentang alur kerja bisnis nasabah, memfasilitasi transaksi bisnis di jaringan serta ekosistem nasabah. Layanan ini memungkinkan nasabah dapat melakukan kegiatan perbankan korporasinya hanya dari rumah dan mengurangi paparan interaksi fisik. Presiden Joko Widodo juga mengatakan dalam pidatonya bahwa usaha kecil hingga ojek online yang memiliki kredit akan diberikan keringanan untuk tidak membayar angsuran hingga 1 tahun karena dampak pelemahan ekonomi akibat virus corona atau COVID-19. Apakah benar begitu? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan penjelasan mengenai maksud pernyataan Presiden tersebut. Berikut ini 8 catatan yang wajib diketahui bagi para pemilik pinjaman di bank atau leasing. Berdasarkan aturan POJK nomor 11 POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical mengatur bahwa debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur atau termasuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami kesulitan atau memenuhi kewajiban pada bank. Dalam POJK ini jelas telah diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi. Dalam POJK jelas telah diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit ataupun pembiayaan. Dalam POJK, jelas telah diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai strategi bisnis Bank DBS di tengah sentimen wabah corona. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.